suami, ibu mertua, dan pelakor di rumah sakit. Kania mengusir mereka seketika. Siapa yang sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Kania, berdiri di depan cermin, membenarkan letak himar krem yang kukenakan. 7 tahun pernikahan dengan Aditya, atau yang akrab kupanggil Adi, telah memberiku 3 hal: kebahagiaan, kemapanan, dan, belakangan ini, kecurigaan yang menusuk. Siapa yang tidak bahagia? Adi adalah seorang manajer proyek yang sukses. Rumah tangga kami nyaris sempurna, dan Ibu Ratih, mertuaku, tinggal tak jauh dari sini. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada retakan-retakan kecil yang mulai membesar. Sejak 2 bulan terakhir, Adi seringkali pulang larut malam dengan alasan meeting mendadak atau proyek di luar kota. Awalnya, aku memaklumi. Dunia kerja memang menuntut dedikasi. Aku percaya penuh pada suamiku, menjaga hati dan kehormatannya seperti aku menjaga hijabku ini. Tetapi, naluri seorang istri sungguh sulit dibohongi. Malam itu, Adi terlelap pula setelah pulang dari luar kota selama 3 hari. Aku beranjak untuk membereskan kemeja batik yang teronggok di kursi. Saat memasukkan tangan ke saku celana kerjanya, jariku menyentuh sesuatu yang lembut dan kaku. Itu adalah selembar kertas struk. Bukan struk makan malam mewah atau bon bensin, melainkan struk rumah sakit. Aku menariknya keluar. Mataku menyipit di bawah remangnya lampu tidur. Tertulis jelas nama sebuah rumah sakit swasta yang cukup ternama, letaknya jauh dari kantor Adi. Tanggal kunjungan itu adalah hari di mana ia seharusnya berada di luar kota. Lebih mencengangkan lagi, nama pasien yang tertera bukanlah nama Adi, dan bukan pula namaku. Nama itu adalah Maya. Siapa Maya? Pertanyaan itu menghantamku seperti bongkahan es. Kepanikan menyelimutiku, tetapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku melipat kembali struk itu dan menyimpannya di dalam Al-Quran kecilku. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap normal di depan Adi. Kami sarapan seperti biasa, ditemani obrolan ringan tentang cuaca dan rencana akhir pekan. Di mataku, Adi terlihat gugup, seolah berusaha keras menghindari tatapan mataku. Saat Ibu Ratih datang berkunjung di siang hari, kecurigaanku semakin memuncak. Ibu Ratih, yang biasanya cerewet dan kritis soal rumah tangga, kini tampak murung dan sesekali melirik arah Adi dengan tatapan penuh rahasia. Mereka berdua seperti berbagi rahasia gelap yang tak boleh ku ketahui. Aku mengamati interaksi mereka, mencoba mencari celah, namun mereka sangat pandai menutupi jejak. Aku hanya bisa berdoa, memohon petunjuk kepadanya, agar diberikan kekuatan untuk menghadapi kebenaran, apapun itu. Malam itu, setelah Adi berangkat kerja, aku mengambil kembali struk rumah sakit itu dari tempat persembunyiannya. Nama Maya kembali memenuhi pikiranku. Aku harus tahu siapa dia dan mengapa suamiku harus membawanya berobat. Aku segera menyalakan laptop. Jemariku yang bergetar mulai mengetik nama rumah sakit yang tertera pada struk. Rumah Sakit Bunda Mulia, Jakarta Selatan. Jaraknya memang cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah kami. Ini bukan rumah sakit tempat kami biasa berobat. Aku beralih ke media sosial. Aku mulai mencari nama Maya dan mencoba menghubungkannya dengan Aditya atau Ibu Ratih. Pencarian awal tidak membuahkan hasil. Dunia Maya terlalu luas. Aku menyusun rencana. Aku harus pergi ke rumah sakit itu. Tujuanku bukan untuk mencari tahu penyakit Maya, tetapi untuk mengonfirmasi keterlibatan Adi dan mencari tahu hubungan mereka. Aku membutuhkan alasan yang kuat untuk meninggalkan rumah tanpa dicurigai. Aku menelepon Laras, sahabatku yang tinggal di pusat kota, mengatakan bahwa aku ingin menengoknya dan berbelanja kain untuk butik kecilku. Laras,
yang tak tahu apa-apa, dengan senang hati menyambutku. Aku berbohong, dan hati kecilku menjerit karena merasa bersalah. Tetapi kebohongan ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebohongan yang jauh lebih besar. Pagi harinya, aku menyiapkan penampilan yang rapi, mengenakan gamis abu-abu dan himar instan yang panjang, sengaja agar terlihat seperti pengunjung biasa. Aku berpamitan pada Ibu Ratih, mengatakan aku akan menginap semalam di rumah Laras. Reaksi Ibu Ratih sangat aneh. Matanya membesar sesaat, lalu ia segera mengendalikan diri dan memintaku berhati-hati. "Jaga diri baik-baik, Nak," katanya dengan nada yang terasa kaku. Aku mencium tangannya, namun sentuhannya terasa dingin dan penuh beban. Perjalanan ke rumah sakit Bunda Mulia terasa sangat panjang. Di sepanjang jalan tol, hatiku berdebar tak karuan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berzikir. Hanya kepadanya aku berserah. Setibanya di sana, aku memarkir mobil agak jauh dari pintu masuk utama. Aku ingin mengamati situasi terlebih dahulu. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah titik balik. Setelah hari ini, hidupku tidak akan sama lagi. Aku mengencangkan pegangan pada tas tanganku. Di dalamnya, tersimpan KTP, telepon genggam, dan struk yang menjadi bukti awal ini. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju lobi rumah sakit yang ramai. Aku bukan lagi Kania yang penurut dan naif. Aku adalah Kania yang siap menghadapi kenyataan pahit. Lobi rumah sakit Bunda Mulia tampak mewah dan ramai. Aroma antiseptik bercampur wangi bunga dari rangkaian ucapan selamat. Aku berjalan pelan, berbaur dengan pengunjung yang lalu lalang. Aku menuju meja informasi, berusaha terlihat santai. "Permisi, saya ingin bertanya. Apakah ada pasien bernama Maya yang dirawat di sini?" Tanyaku pada perawat yang bertugas. Suaraku nyaris berbisik. Perawat itu mengetikkan sesuatu di komputernya. Matanya melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada layar. "Bisa sebutkan nama lengkap atau tanggal lahirnya?" "Bu, banyak pasien dengan nama Maya," jawabnya sopan. Jantungku mencelos. Aku tidak punya data lengkap tentang wanita itu. Rencanaku goyah. "Maaf, saya hanya tahu namanya Maya. Saya keluarganya." "Ada janji kontrol hari ini?" Aku berbohong lagi, dengan cepat menyusun kalimat. Perawat itu tersenyum simpul. "Kalau janji kontrol, silakan tunggu di lantai 2, polis spesialis. Pasien akan dipanggil namanya. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi detail pasien." Aku berterima kasih dan segera menuju lift. Rasa putus asa berganti dengan tekad yang membara. Aku tidak akan menyerah hanya karena hambatan kecil ini. Aku yakin Maya ada di sini hari ini. Lift membawaku ke lantai 2. Suasana di lantai ini lebih tenang, dengan beberapa deretan kursi tunggu yang terisi penuh. Aku memilih posisi duduk yang strategis, agak di sudut, tetapi dengan pandangan luas ke arah koridor utama dan pintu-pintu poli. Aku pura-pura sibuk dengan ponselku, sesekali mengirim pesan singkat pada Laras untuk menjaga alibi, tetapi mataku menyapu setiap wajah. Aku mencari wajah yang kukenal, wajah suamiku, Aditya. 15 menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Adi. Aku mulai berpikir mungkin aku salah hari, atau salah rumah sakit. Tiba-tiba, dari arah lorong yang sedikit tersembunyi, aku melihat siluet seorang wanita yang digandeng oleh seseorang. Wanita itu mengenakan piyama rumah sakit, rambutnya disanggul asal, dan wajahnya pucat. Wanita itu bukan satu-satunya yang menarik perhatianku. 2 orang yang mendampinginya itulah yang membuat duniaku runtuh seketika. Darahku mendidih dan mendingin secara bersamaan. Nafasku tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiku. Di sana, hanya beberapa meter dariku, aku melihatnya. Aditya, suamiku. Ia berjalan di sisi kanan wanita yang kupanggil Maya dalam hati. Adi menggenggam erat tangan Maya, tatapannya penuh perhatian, bahkan ada gurat kekhawatiran yang sangat jelas di wajahnya.
Wajah yang sama yang biasanya ia tunjukkan saat aku sakit. Dan di sisi kiri Maya, berjalan dengan langkah pelan dan penuh kasih sayang, adalah Ibu Ratih. Mertuaku. Ibunda dari suamiku. Ibu Ratih memeluk bahu Maya, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu, seolah Maya adalah putrinya sendiri. Pengkhianatan itu tidak hanya datang dari satu orang, tetapi dari dua orang terdekat dalam hidupku. Mereka berdua, suami dan mertuaku, kompak menemani perempuan lain berobat. Rasanya seperti ada jarum es yang menusuk langsung ke ulu hatiku. Seluruh tubuhku kaku. Maya, wanita yang namanya tertera pada struk itu, kini nyata di depan mataku. Ia terlihat lemah, namun sorot matanya yang bertemu dengan Adi dan Ibu Ratih penuh dengan kemesraan yang mengerikan. Mereka sedang menunggu di depan sebuah ruangan yang bertuliskan poli kandungan dan kebidanan. Hatiku hancur berkeping-keping, bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena indikasi bahwa mereka mungkin merawat janin haram. Kekuatan entah dari mana membuatku bangkit dari kursi. Kaki gemetar itu kupaksa melangkah maju. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Rasa marah dan sakit yang tak tertahankan mendesak keluar. Aku berjalan menghampiri mereka. Setiap langkah adalah palu godam yang memecah keheningan palsu dalam hidupku. Adi, yang saat itu sedang membungkuk dan membisikkan sesuatu pada Maya, mengangkat wajahnya. Matanya melebar. Wajahnya langsung pucat pasi, seperti melihat hantu. Ibu Ratih menoleh, dan senyum lembut yang tadi ia tunjukkan pada Maya langsung lenyap berganti dengan ekspresi terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Adi, suaraku serak, namun penuh ancaman. Aku berdiri tepat di depan mereka. Dunia seolah berhenti berputar. Semua mata di ruang tunggu tertuju pada kami. Adi tercekat, tenggorokannya seperti tercekik. Ia melepaskan genggaman tangan Maya, mundur selangkah. "Kakak Nia, kamu, bagaimana kamu bisa di sini?" Tanyanya terbata-bata. "Bagaimana aku bisa di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini, Adi?" Teriakku, suaraku menggelegar, tanpa memedulikan tatapan orang di sekitar. Maya, wanita itu, menatapku dengan mata sinis, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Ia bersandar lemah di bahu Ibu Ratih. Ibu Ratih maju, mencoba menghalangi pandanganku ke arah Maya. "Kania, jangan membuat keributan di tempat umum. Ada apa ini? Kamu salah paham." "Salah paham, Bu?" Aku tertawa getir. Air mata sudah membanjiri pipiku, namun hijabku tetap tegak, seolah menjadi benteng kehormatanku yang terakhir. Aku mengeluarkan struk dari tas dan melemparkannya ke wajah Adi. "Ini, tanggal 15 Mei. Kamu bilang kamu di Kalimantan. Kamu di sini, menemani pelacur ini ke poli kandungan." Adi terdiam, tak bisa membantah. Struk itu jatuh ke lantai, menjadi saksi bisu kebejatan hatinya. "Jaga bicaramu, Kania." Ibu Ratih berteriak membela. "Maya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dia sedang sakit parah dan membutuhkan dukungan." "Sakit parah?" Aku menunjuk pintu poli kandungan. "Sakit parah apa yang harus ditangani di sana, Bu? Apakah ini anak haram dari putra kesayangan Ibu?" Kini giliran Maya yang angkat bicara, suaranya lemah namun penuh kepastian. "Ya, ini anak Adi. Dan Ibu Ratih tahu segalanya." Aku merasakan kepalaku pening. Ternyata, selama ini aku bukan hanya dibohongi oleh suami, tetapi juga dikhianati oleh mertua yang kuanggap ibu kedua. "Ibu Ratih, bagaimana bisa? Ibu tahu aku istri sah putra Ibu. Ibu mendukung kebusukan ini?" Tanyaku, nadaku berubah menjadi tangisan yang paling menyakitkan. Ibu Ratih membuang muka. "Kania, Ibu menyayangi kamu, tapi Maya membutuhkan Adi. Dia rapuh. Kalian bisa berbagi?" "Berbagi? Ibu pikir aku apa?
Pakaian bekas yang bisa ibu bagi-bagi. Aku menarik napas, mencoba menahan rasa jijik yang meluap-luap. Aku menatap mata Adi yang kini mulai berair. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Adi, kamu telah menghancurkan sumpah kita, kehormatanku, dan hatiku. Kamu dan ibumu telah berkomplot menjadikanku badut. Kania, kumohon dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lirih Adi, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya sekuat tenaga. Sentuhannya terasa najis bagiku. Tidak ada yang perlu didengarkan lagi. Adi, kataku tegas, suaraku kini dingin dan menusuk, jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahanku tadi. Aku menatap Maya yang kini meringkuk di pelukan Ibu Ratih, dan kemudian beralih pada wajah pucat suamiku. Aku melihat semua yang perlu kulihat. Kamu di sini, merawat wanita lain, didukung oleh ibumu sendiri. Ini bukan lagi perselingkuhan, ini adalah konspirasi jahat. Ibu Ratih memohon, Kania, jangan gegabah. Pikirkan rumah tangga kalian, nak. Pikirkan masa depan Adi. Masa depanku bukan lagi bersamanya. Bu, jawabku, mengabaikan segala bentuk permohonan mereka. Aku tidak butuh laki-laki yang berkhianat. Apalagi laki-laki yang dikontrol oleh ibunya untuk menelantarkan istrinya sendiri. Aku berbalik, menyadari bahwa aku tidak bisa berlama-lama di tempat yang penuh dengan pengkhianatan ini. Namun, sebelum aku melangkah pergi, aku menoleh lagi, menatap mata Adi lurus-lurus. Aku akan kembali ke rumah. Dan saat aku sampai, aku ingin kamu dan ibu sudah pergi dari sana. Adi terhenyak. Pergi? Maksudmu apa, Kania? Mulai hari ini, kamu dan ibumu kuusir dari rumah itu. Rumah itu adalah rumahku, warisan dari ayahku. Dan kamu tidak berhak tinggal di dalamnya lagi, kataku dengan penuh penekanan. Wajah Adi berubah dari pucat menjadi merah padam karena marah dan malu. Itu rumah kita, Kania. Tidak, itu rumah Kania. Dan aku tidak mengizinkan pengkhianat dan kaki tangannya tinggal di bawah atap yang sama denganku. Balasku tanpa gentar. Ibu Ratih berupaya mengancam, Kania, ibu tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kamu bisa ibu laporkan ke polisi karena mengusir suami. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Silakan, Bu. Aku akan membuktikan di depan hukum bahwa putramu dan ibu telah menelantarkan aku demi wanita simpanannya. Aku punya struknya. Ancaman itu berhasil membuat Ibu Ratih bungkam. Mereka tahu, posisi mereka lemah. Aku berbalik, berjalan menuju lift. Langkahku yang tadi gemetar, kini terasa ringan dan pasti. Di dalam lift, aku membiarkan air mata yang tadi kutahan tumpah. Sakitnya luar biasa, tetapi ada rasa lega yang aneh. Aku telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada tawar-menawar untuk kehormatan. Aku meninggalkan mereka di lobi rumah sakit, termangu dalam kebingungan dan rasa malu yang terpampang nyata di depan mata banyak orang. Perjalanan pulang terasa seperti menempuh ruang dan waktu yang berbeda. Aku mengemudi dengan hati yang beku, hanya ada satu tujuan, menegakkan harga diriku. Di tengah perjalanan, teleponku berdering. Nama Adi muncul di layar. Aku menekan tombol tolak. Lalu Ibu Ratih menelepon. Aku kembali menolak. Tidak ada lagi negosiasi dengan para pengkhianat. Kepalaku dipenuhi rencana. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka lebih dulu sampai dan mencoba mengunci atau menyembunyikan sesuatu. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini tampak seperti penjara yang menyimpan rahasia busuk. Aku memarkir mobil dan segera membuka pintu. Aroma masakan Ibu Ratih yang tersisa di dapur terasa ironis. Aku langsung menuju kamar tidur utama. Aku membuka lemari pakaian Adi dan mulai menarik keluar semua miliknya. Baju, celana, jas,
Semua kumasukkan ke dalam beberapa koper besar dan tas ransel miliknya yang teronggok di sudut. Aku tidak peduli dengan kerapian. Aku bekerja dengan cepat dan penuh amarah yang terkontrol. Saat sedang mengemas, aku menemukan sebuah kotak perhiasan kecil tersembunyi. Di dalamnya, bukan hanya jam tangan mahalnya, tapi juga 2 buah cincin berlian kecil. Satu cincin itu mirip sekali dengan yang kuberikan untuk hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Cincin kedua, aku yakin, adalah untuk Maya. Kenyataan itu terasa seperti tendangan keras di dada. Aku memasukkan kotak itu ke dalam salah satu koper. Biarkan saja ia mengambilnya. Itu bukan lagi urusanku. Aku juga mengambil semua surat penting, sertifikat rumah, dan buku tabungan yang hanya atas namaku. Setelah selesai, aku menyeret semua koper Adi ke ruang tamu, menumpuknya dekat pintu depan. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Itu mobil Adi. Aku segera bergegas ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Adi dan Ibu Ratih berdiri di ambang pintu, tampak lelah, cemas, dan berantakan. Mereka pasti buru-buru meninggalkan Maya di rumah sakit. Kania, dengarkan ibu dulu, nak. Jangan buat keputusan saat kamu sedang marah. Ibu Ratih mencoba merayuku dengan suara memelas. Aku menyilangkan tangan di dada. Himar yang kukenakan membuatku merasa terlindungi dan kuat. Aku sudah mendengarkan cukup banyak kebohongan, Bu. Dan aku sudah mengambil keputusan, kataku, nadaku sangat datar. Aku menunjuk tumpukan koper Adi yang menggunung di ruang tamu. Barang-barang kalian sudah siap. Silakan ambil dan segera tinggalkan rumah ini. Adi melangkah maju, wajahnya memohon. Kania, ini rumah kita. Aku suamimu. Kamu tidak berhak mengusirku. Suami macam apa yang tega merawat wanita lain di rumah sakit dan membiarkan istrinya percaya kebohonganmu? Aku balas bertanya, tatapanku menghunus tajam. Ini rumah yang kubeli dari hasil warisan orang tuaku, Adi. Bukan harta gonogini. Aku punya sertifikatnya. Aku menegaskan fakta hukum yang ia tahu benar. Ibu Ratih mendorong Adi. Adi, jangan mau diperlakukan begini. Kamu kepala keluarga. Aku maju selangkah, menatap Ibu Ratih. Kepala keluarga tidak akan pernah bersekongkol dengan ibunya untuk menghancurkan istrinya, Bu. Tanpa bicara lagi, aku meraih koper paling atas dan melemparnya keluar teras. Suara koper yang jatuh dan bergesekan dengan lantai keramik terdengar memekakan telinga. Aku mengulangi aksiku. Koper demi koper kulempar ke halaman rumah. Adi dan Ibu Ratih panik. Mereka berusaha masuk, tapi aku menghalangi pintu. Jangan sentuh aku. Jangan masuk rumahku, bentakku. Ambil barang-barang itu, atau aku akan membuangnya ke tempat sampah sekarang juga. Para tetangga mulai berdatangan, penasaran dengan keributan ini. Mereka berbisik-bisik melihat Ibu Ratih dan Adi yang kini berdiri di halaman dikelilingi barang-barang mereka. Adi menunduk, wajahnya menahan malu yang tak tertahankan di hadapan para tetangga. Kamu akan menyesal, Kania. Kamu akan menyesal karena telah mengusir suamimu. Ancamnya dengan suara rendah. Aku tersenyum, kali ini senyum lega. Aku tidak akan pernah menyesal telah membersihkan rumahku dari kotoran dan pengkhianatan. Pergi, Adi. Urusan perceraian akan diurus oleh pengacaraku. Jangan pernah kembali ke sini. Dan ibu, jangan pernah lagi menginjakan kaki di tanah ini. Aku menutup pintu dengan bantingan keras, membiarkan mereka berdua berdiri di luar, dikelilingi barang-barang dan pandangan mata para tetangga. Jantungku masih berdebar, tetapi napasku mulai teratur. Aku bersandar di pintu, merasakan lega yang bercampur aduk dengan kesedihan yang mendalam. Di luar, aku mendengar suara mobil Adi menjauh. Mereka benar-benar pergi. Rumah ini terasa sunyi. Sunyi yang memekakan telinga. Aku berjalan pelan, menyentuh sofa, meja makan, dan setiap sudut yang menyimpan kenangan kami.
Tangisanku kembali pecah. Kali ini tangisan pilu atas kematian pernikahanku yang kukira suci. Aku segera mengambil air wudhu. Hanya sujud yang bisa menenangkan badai di dalam dadaku. Aku sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat taubat dan sholat istikharah. Di atas sajadah, aku menumpahkan segala sakit dan kekecewaanku kepada Sang Pencipta. Aku merasa damai. Aku yakin, keputusan untuk mengusir mereka adalah kehendaknya. Setelah sholat, aku menghubungi ayah dan ibuku di kampung. Aku menceritakan semuanya. Mereka terkejut dan marah, tetapi memberikan dukungan penuh padaku. "Pulanglah, Nak. Ada kami di sini," kata ayahku. Aku menolak. Aku harus kuat dan menyelesaikan urusan ini di sini. Aku tidak ingin lari dari masalah. Aku segera menghubungi pengacaraku, sebuah biro hukum terkemuka yang direkomendasikan Laras. Aku menceritakan semua kejadian hari ini, termasuk struk rumah sakit dan peran Ibu Ratih. Pengacaraku terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagus sekali, bukannya? Bukti dan saksi mata dari tetangga akan menguatkan posisi ibu dalam gugatan cerai dan tuntutan penelantaran." Aku mengangguk dalam hati. Aku siap menghadapi sidang. Keesokan paginya, aku mendapati ponselku ramai. Ternyata, salah satu tetangga merekam adegan pengusiran dramatis itu dan mengunggahnya. Judulnya sensasional, viral. Istri Sholehah usir suami dan mertua dari rumah karena ketahuan temani pelakor berobat. Aku memilih untuk mematikan notifikasi. Biarkan saja menjadi viral. Itu justru bisa menjadi bukti publik atas perbuatan mereka. Aku meneguk teh hangat, memandang matahari terbit dari balik jendela. Malam pertama tanpa mereka memang berat, tetapi aku bangun dengan perasaan ringan. Aku tidak lagi membawa beban pengkhianatan di pundakku. 6 bulan berlalu. Proses perceraianku dengan Aditya berjalan relatif cepat dan lancar. Bukti-bukti yang kuserahkan, ditambah dengan desakan pengacaraku, membuat Adi tidak berkutik. Di pengadilan, Adi hanya bisa menunduk malu. Ibu Ratih tidak pernah muncul. Mungkin karena takut menghadapi tatapan hakim. Aku mendapatkan hak penuh atas rumah dan harta yang memang atas namaku, serta nafkah lampau yang dituntut. Pada hari putusan, aku mengenakan gamis putih bersih dan himar senada. Aku keluar dari ruang sidang sebagai wanita merdeka. Bukan merdeka dari pernikahan, tetapi merdeka dari belenggu kebohongan dan sandiwara. Setelah putusan, aku mendapat kabar dari Laras. Maya ternyata melahirkan seorang bayi prematur. Adi, yang kini tinggal menumpang di rumah Ibu Ratih, harus bekerja lebih keras untuk membiayai kebutuhan Maya dan bayinya. Ibu Ratih sendiri mendapat gunjingan dari lingkungan sekitar karena perannya dalam perselingkuhan itu. Hidup mereka jauh dari kata damai. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan mereka, tetapi aku merasa adil. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Aku mengubah rumah yang menyimpan kenangan pahit itu. Cat dinding diganti, perabotan diubah tata letaknya. Aku mendirikan butik kecil di salah satu ruangan depan rumah, menjual koleksi himar dan gamis modern. Bisnisku maju pesat, berkat dukungan teman-teman dan semangat baruku. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, merancang busana, melayani pelanggan, dan tentu saja, sujudku. Beberapa waktu lalu, Adi menghubungiku. Ia meminta maaf, mengatakan bahwa ia menyesal dan ingin kembali. Aku hanya menjawab, "Maaf, Adi, pintu yang kamu tinggalkan sudah kututup rapat." Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak bisa utuh lagi, hanya serpihan tajam. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Tidak ada lagi ruang untuk laki-laki seperti dia dalam hidupku. Aku duduk di teras rumahku sendiri. Angin sejuk menerpa wajahku. Aku bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang telah diberikannya. Hijabku, yang selalu kukenakan, bukan hanya penutup aurat,
tetapi juga simbol kekuatan imanku. Kisahku, yang sempat viral, kini menjadi pengingat bagi banyak wanita. Jangan pernah takut untuk mengakhiri pengkhianatan, bahkan jika pelakunya adalah suami dan mertuamu sendiri. Matahari bersinar cerah. Ini adalah fajar yang baru. Kania, sang wanita berhijab yang memilih kehormatan di atas kesabaran yang buta, siap menyambut masa depannya sendiri.